Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini Tianxun dan Ningyo memiliki niat membunuh yang paling besar di mata mereka. Bagaimanapun mereka berdua dibunuh oleh Xiaoyan dan sekarang mereka dapat dibangkitkan. Dan kekuatan mereka juga telah ditingkatkan. Jadi mereka sangat ingin menemukan Xiaoyan dan membalas dendam. Terakhir kali di runtuhan kuno iblis abadi, bagaimana mungkin Ruo Fei dan orang-orang gila itu, bahkan kita bisa dibunuh olehnya. Kali ini Tuhan kita telah memberi kita kehidupan kembali. Jadi apapun yang terjadi kita harus memotongnya menjadi beberapa bagian dan memenjarakan jiwanya selama ribuan tahun. Ningyo dan Tianxun sama-sama menggertakkan gigi karena kebencian mereka terhadap Xiaoyan sudah tertanam jauh di dalam tulang mereka. Bagaimanapun kebencian telah dibunuh masih menumpuk di hati mereka seiring berjalannya waktu. Adapun selain mereka berdua ada lagi Raja Roh yang juga penuh dengan niat membunuh yang kuat, dan dia adalah Kui Jun, yang jiwa Xiaoyan diam-diam disembunyikan di dalam tubuhnya. Baru setelah dia menemukan jiwa Xiaoyan yang bersembunyi di tubuhnya, dia bisa menghancurkan jiwa Xiaoyan. Hanya saja setelah dia mengetahui ada secerca jiwa Xiaoyan di tubuhnya, Kui Jun hanya bisa menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Karena banyak rahasia yang mungkin telah dibocorkan olehnya, dan dia bahkan tidak tahu rahasia seperti apa yang telah bocor. Tapi Kui Jun juga sangat yakin dia pasti sudah dimanfaatkan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, bagi Kui Jun ini juga merupakan rasa malu dan hina yang besar. Sekarang saya dan Tianxun telah menembus keabadian dewa tingkat kedua. Seharusnya kita bisa membunuh reinkarnasi yang mulia jika bertemu dengannya. Kali ini kita tidak bisa membiarkannya selamat hidup-hidup. Lagi pula ketika kita bertemu di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, reinkarnasi yang mulia bahkan belum menembus ke bintang 9. Dan dia pasti tidak bisa sekuat itu sekarang. Mungkin dia bahkan belum menerobos keabadian dewa. Jadi jika kita bertemu dengannya lagi kali ini, dengan kekuatan kita pasti bisa membunuhnya seketika. Ningyo mendengus dingin dan Tianxun juga menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Meskipun sekarang kekuatan mereka berdua mungkin belum kembali ke puncaknya, tetapi mereka merasa cukup kuat. Setidaknya mereka merasa bahwa Xiaoyan tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk melawannya. Namun meskipun Ningyo dan Tianxun merasa begitu kuat dan percaya diri, tetapi Fu Xing, yang merupakan pemimpinnya sedikit mengernyit. Bagaimanapun keyakinan seperti itu bukanlah hal yang baik, tapi dia tidak banyak bicara. Ruang di sini sangat luas dan ada lebih dari selusin pintu masuk yang tersebar. Dan agak sulit untuk mencarinya, jadi kita hanya bisa bekerja sama untuk mencari. Setelah Fu Xing membuat pengaturan, mereka membentuk tim sendiri dan kemudian terbang ke arah yang berbeda. Pada saat yang sama di dunia Senshi, di suatu tempat di lautan kehampaan yang luas, tiba-tiba sebuah turbulensi hebat muncul di lautan kehampaan. Dan itu seperti pusaran air besar di lautan. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh perlahan muncul dari antara pusaran air tersebut. Sosok itu memiliki rambut putihnya terhampar seperti tanaman merambat mati. Bahkan kulitnya dipenuhi retakan seperti akar, dengan pupilnya yang berwarna hijau tua busuk, dan sosok itu mengenakan jubah hijau tua seperti kulit kayu. Dengan rantai duri penuh mawar berdarah yang melilit pinggangnya, saat dia perlahan melangkah maju, dalam kehampaan ini jamur dengan warna yang sangat cerah tiba-tiba tumbuh, dan kelopak bunga yang akan layu melayang di sekelilingnya. Ternyata dunia Senshi adalah dunia yang begitu bersih. Gumam sosok itu sambil menghela nafas dalam-dalam. Meskipun kulit di tubuh sosok wanita ini terlihat layu seperti kulit pohon, namun wajahnya seperti bunga yang lahir. Dia begitu halus hingga seolah bisa patah karena pukulan. Jadi penampilan wanita ini seolah-olah tidak pada tempatnya.
karena wajah mudanya tidak sesuai dengan tubuh tuanya yang seperti pohon mati. Di mana orang ini? Saya bahkan tidak tahu tentang reinkarnasi yang mulia. Apa saya satu-satunya yang ada di sini? Bibir merah wanita itu sedikit terbuka, bahkan suaranya sangat halus saat dia berbicara perlahan. Segera pedang giok yang bersinar dengan cahaya biru muncul di tangannya. Setelah memastikan arahnya, alis indah wanita itu sedikit menyatu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Dan dia berubah menjadi kelopak bunga besar yang terbang melintasi lautan kosong. Dan di lautan kehampaan lain ada sosok berambut panjang yang terbuat dari kristal es, dengan udara dingin berwarna biru yang mengalir di bawah kulit seluruh tubuh. Sosok ini mengenakan baju besi berat yang diukir dari es hitam. Meskipun tidak jelas apakah itu pahatan batu kecil atau pahatan es asli, tapi ada dua naga es raksasa di bawah kakinya, dan dia memegang tombak es hitam. Pada saat ini, sosok itu mengangkat kepalanya dan memandangi lautan kehampaan di sekitarnya dengan sepasang mata dingin. Pantas saja Taisu ingin menjara dunia ini dengan segala cara. Ternyata sumber daya yang terkandung di sini juga merupakan yang terbaik di antara 9 dunia utama. Jika Taisu bisa sukses, maka sumber daya di sini cukup bagi Taisu untuk mengubah metode budidaya mereka dan menjadi benar-benar kuat. Hanya saja, Suzu tidak bisa membunuh reinkarnasi yang mulia dan membutuhkan saya untuk mengambil tindakan. Tapi meskipun rencana ini agak kikuk dalam hidup saya, namun setelah saya mengambil tindakan dan membunuh reinkarnasi yang mulia, sebagian kuenya akan diberikan kepada saya. Pria itu bergumam sendirian seolah kekosongan di sekelilingnya mengembun menjadi es saat dia berbicara. Kemudian pria itu mengembalikan tangannya dan pedang giok muncul dan bersinar terang. Sepertinya ada orang selain saya yang datang, tapi saya tidak tahu yang mana. Tapi menurut prediksi saya itu pasti roh pohon yang tergila-gila. Sepertinya saya datang agak terlambat, jadi saya harus segera menemukan reinkarnasi yang mulia sebelum dia menemukannya. Jika saya membunuhnya sendirian, maka saya dapat mengambil semua pujiannya. Setelah kata-kata itu jatuh, pria itu turun dengan ringan dengan telapak kakinya, dan selain dua naga es raksasa, naga ketiga, keempat, dan kelima mengembun lagi. Sehingga 9 naga es raksasa terkondensasi. Kemudian 9 naga es itu bergerak menuju alam dewa lembah dengan kecepatan tinggi di lautan kehampaan. Pada saat ini, kedua pelayan di pavilion Qianji berjalan satu yang di belakang yang lainnya. Namun wajah mereka tampak cemas saat mereka menyerahkan gulungan seukuran ibu jari kepada ratu. Bahkan setelah melihat gulungan merah itu, ratu yang sedang melukis pun menghentikan kuas di tangannya. Kemudian dia segera mengangkat jari gioknya untuk menarik gulungan itu dan menjepitnya di antara kedua jarinya. Kemudian kedua alis ratu sedikit mengernyit setelah melihat mereka. Ternyata simpul kematian sepertinya telah ditentukan oleh Suzu. Dia mengundang para penguasa dari dunia luar dengan segala cara untuk membunuh Xiaoyan. Jadi situasi untuk Xiaoyan sendiri ini akan menjadi bencana yang lebih berbahaya dibandingkan dengan Taisu. Namun dilihat dari reaksi Suzu, semakin seperti ini berarti rencana Gu Zhongsheng efektif. Dan reinkarnasinya kali ini dapat mengubah takdir Sensi. Meskipun tampaknya mustahil, tapi itu sudah menjadi variabel terbesar. Sang ratu bergumam perlahan sambil duduk di kursi dan berpikir lama. Kemudian dia mengambil kuas dan menulis selusin catatan berturut-turut. Kemudian pelayan itu menggulung catatan itu dan segera mengirimkannya. Xiaoyan harus menjadi lebih kuat dan bantuan saya hanya untuk mendukungnya. Jika ada jalan keluar, dia harus melalui bencana maut ini. Kalau dipikir-pikir, ini seharusnya merupakan pengaturan yang sudah dibuat Gu Zhongsheng. Meskipun dia tidak bisa membayangkan semua variabelnya, namun dengan tubuhnya Xiaoyan, jejak keberadaan makhluk hidup semakin sedikit, sehingga tebakannya pada akhirnya akan keluar. Oleh karena itu, ketika permainan catur makhluk hidup ini keluar, dia akan mampu berdiri di luar permainan catur tersebut dan menjadi pemain catur sejati.
Memikirkan hal yang dilakukan Kujong Seng dalam pengaturannya, alis Willow Ratu perlahan mengendur. Kali ini lukisannya tidak lagi sekedar shoyen, melainkan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia menggunakan dunia sensi untuk membuat lukisan panorama. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.